Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ismi dengan MPM 2004 1080 10015 Dan saya Ulfa Ulusna dengan MPM 2004 1080 10059. Kami dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Pada video ini, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam menentukan lokasi pertambangan. Adapun latar belakangnya yaitu pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi membuat semakin banyak riset yang dilakukan untuk mendorong penemuan baru dalam dunia teknologi. Salah satu hasil riset tersebut adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Penggunaan kata geografis erat kaitannya dengan persoalan bumi, baik permukaan secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pada intinya, informasi geografis ini memuat informasi tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan posisi suatu objek di permukaan bumi, dan informasi keterangan yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Berbagai industri sudah memanfaatkan teknologi ini, tak terkecuali industri pertambangan. Permasalahan yang terjadi di lokasi kerja tambang dapat dipetakan serta dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah berbekal teknologi ini. Analisis data spasial dapat digunakan dalam kebutuhan pencatatan semua data sehubungan dengan struktur geografi tambang dan kota terdekat, data topografi, geologi, geokimia, serta data satelit. Khususnya di area tambang, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk zonifikasi lahan sesuai dengan pemetaan tata ruang area kerja tambang. Misalnya, zonifikasi pemukiman, gedung atau kantor pekerja tambang, keberadaan pabrik ataupun alat-alat berat. Selanjutnya yaitu tujuan permasalahan. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan suatu sistem informasi berbasiskan komputer untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis serta memanggil data bereferensi geografis yang berkembang pesat pada 5 tahun terakhir ini. Manfaat dari sistem informasi geografis adalah memberikan kemudahan kepada para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek keruangan atau spasial. Dengan adanya teknologi ini, maka akan memudahkan dalam hal pemetaan lahan, salah satunya lahan pertambangan. Adapun tujuan permasalahan dari pembahasan ini ialah di mana sistem informasi geografi ini dapat dilakukan untuk berbagai macam hal untuk mempresentasikan keadaan bentuk muka bumi dalam sistem geografi. Selain itu, sistem informasi geografis ini juga diterapkan untuk proses pengukuran, monitoring, serta pemodelan. Misalnya, pemetaan arah pemanfaatan area kerja tambang, pemetaan perubahan lingkungan area kerja tambang, pemetaan potensi daerah bahaya bencana alam, pemetaan pembuatan jalur kendaraan untuk kegiatan operasional tambang. Pemanfaatan pesatnya kemajuan teknologi ini tentunya memiliki keuntungan, seperti penerapannya mudah dan murah, akan bermanfaat terutama bagi yang memiliki sumber daya terbatas. Sistem informasi geografis akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Sistem informasi geografis mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial, digital, bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, sistem informasi geografis akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. Sistem informasi geografis juga mengakomodasi dinamika data, penguatkeran data yang akan menjadi lebih mudah. Adapun komponen dari informasi geografis, hal terpenting yang harus dilakukan adalah penginputan data informasi geografis. Adapun model data dalam sistem informasi geografis yaitu berupa data spasial. Data spasial adalah data yang menyimpan kenampakan permukaan bumi, seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Model data spasial dibedakan menjadi 3, yaitu model data vektor, model data raster, dan atribut atau tabular. Model data raster merupakan data yang sangat sederhana, di mana setiap informasi disimpan dalam grid yang terbentuk sebuah bidang. Grid tersebut disebut dengan pixel. Data yang disimpan dalam format ini data hasil scanning, seperti citra satelit digital. Data vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan
penempatan dan menyimpan data spesial dengan menggunakan titik, garis, atau area, yaitu poligon. Terdapat 3 tipe bentuk data vektor, titik, garis, dan poligon, yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi pada peta. Titik bisa digunakan sebagai lokasi sebuah tempat atau posisi tertentu dalam peta. Garis bisa digunakan untuk menunjukkan rute suatu perjalanan atau menggambarkan batas suatu wilayah dan juga batas suatu kawasan, hutan, atau area tertentu. Poligon bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah danau atau sebuah luasan area yang kemudian dapat dianalisis luasan pada area-area tertentu. Yang ketiga yaitu data atribut atau data tabular, merupakan data yang memberi deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Data ini merepresentasikannya dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Secara umum ada 4 tipe data tabular, yaitu karakter numerik, tanggal, dan logika. Informasi lebih detail tentang macam-macam data tabular disajikan pada bab pengelola tabel. Adapun teknik processing data yang akan dilakukan, yang pertama tahap masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja ini adalah memasukkan data-data yang terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data tersebut yang berasal dari data pengedaran jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Yang kedua ada data terestris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, atau curah hujan. Data terestris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses pemasukan data ada 2 jenis. Data yang bisa diinput dalam sistem informasi geografis, yaitu data spesial dan data atribut. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus data, mengedit data, mengisi dan menyimpan data ke dalam tabel. Pada saat pemasukan data, pastinya tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat. Yang pertama, kesalahan pengukuran, yaitu akurasi, pengukuran yang tidak akurat atau hasil. Pengukuran mengandung kesalahan yang tidak diminimalisir. Yang kedua, kesalahan perhitungan, persisi kesalahan proses perhitungan transformasi. Yang ketiga, kesalahan manusia, penggunaan alat yang salah, pemilihan sampel yang salah. Yang keempat, kesalahan mempresentasikan data. Yang kelima, kesalahan dalam menurunkan turunan data. Setelah melakukan tahapan proses tersebut, output yang dihasilkan adalah kita dapat mengetahui lokasi daerah pertambangan dan dapat melihat peta yang memuat informasi geologi, serta keadaan bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dalam informasi geografis yang telah melalui tahapan digitasi dan proses-proses. Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan, manfaat dari sistem informasi geografis adalah memberikan kemudahan kepada para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek keruangan spasial. Dengan adanya teknologi ini, maka akan memudahkan dalam hal pemetaan lahan, salah satunya lahan pertambangan, serta pemodelan. Misalnya, pemataan arah pemanfaatan area kerja tambang, pemataan perubahan lingkungan area kerja tambang, pemataan potensi daerah bahaya bencana alam, pemataan pembuatan jalur kendaraan untuk kegiatan operasional tambang. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk referensi materi dapat dilihat di deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.